Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk pembahasan ekosistem materi biologi lingkungan. Kali ini di part 1 kita telah membahas mengenai populasi dan komponen ekosistem, dan di part 2 ini kita akan membahas interaksi antara komponen dalam ekosistem. Berikut materinya. Jadi interaksi antara komponen dalam ekosistem akan dibagi menjadi interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. Semua makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain, yang sejenis dan lain jenis, baik individu dalam satu populasi atau individu-individu dari populasi lain. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Berikut ada tabel kemungkinan asosiasi menurut skema dan simbol yang dikembangkan oleh Burkholder. Tiap interaksi diperkirakan diberikan pengaruh oleh pada dua populasi atau organisme spesies A dan spesies B. Bila mereka berhubungan, interaksi dikatakan on, dan bila mereka berpisah, interaksi disimbolkan off. Tabel tersebut merupakan kemungkinan tipe interaksi biologi menurut Burkholder 1952 dan Barbalet 1987 dalam Wijana 2014. Bila organisme A dan B cukup dekat untuk ikut dalam interaksi, interaksi adalah on, dan kalau sebaliknya akan menjadi off. Stimulasi disimbolkan sebagai plus dan tidak ada efek sebagai nol, serta depresi sebagai. Interaksi dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Jadi ini beberapa kategori interaksi antar organisme. Yang pertama di gambar situ adalah netral. Hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak disebut netral. Contohnya adalah capung dan sapi. Yang berikutnya adalah predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya singa dengan mangsanya yaitu kijang, rusa, dan burung hantu dengan tikus. Selanjutnya ada di sini parasitisme, yaitu hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Contohnya Plasmodium dengan manusia, Taenia saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inangnya. Terus ada komensalisme, di mana komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Dan yang terakhir dan yang paling umum adalah mutualisme, di mana mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan atau bunga dengan kupu-kupu. Selanjutnya kita akan berpindah kepada interaksi antar populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi adalah misalnya alelopati yang merupakan interaksi antar populasi, bila mana populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya di sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada mikroorganisme istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contohnya jamur Penicillium sp dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Dan yang lainnya yaitu kompetisi. Kompetisi ini merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya adalah persaingan antara populasi kambing dan populasi sapi. Kita pindah pada interaksi antar komunitas.
Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya adalah komunitas sawah dan sungai. Antara interaksi komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Interaksi antara komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas dapat kita amati misalnya pada daur karbon. Daur karbon melibatkan ekosistem yang berbeda, misalnya laut dan daratan. Kita pindah pada interaksi antar komponen biotik dan abiotik, di mana interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem tersebut. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan. Untuk part 2 kita cukupkan sampai sini. Kita akan lanjut di video selanjutnya part 3 yaitu suksesi.